pengalaman ayah. Jadi pertama, Gimana yang menurut ayah ya? Apa yang harus kita lakukan, dulu, Kak? kita harus mengenali dulu apa yang di faktor-faktor yang menyebabkan distraction dalam hidup kita. Distraction itu mengganggu, interrupt. Misalnya tadi scrolling TikTok. Betul. Itu apa? Sifat-sifat kita yang not good habit ya. Yang bad habit itu apa? Kita tulis dulu yang bad habit. Nah, kita mau ubah pada good habit. Scrolling itu boleh, yang perlu di scrolling itu kan nggak semuanya buruk. Ada motivasi, ada dakwah gitu kan. Nah itu atau kita menemukan channel YouTube baru, ya kan, podcast yang bagus. Betul, bisa. betul. Nah itu caranya kapan kita kasih waktu. Makanya distraction itu kita kenal. Misalnya waktu pentingnya time boxing itu begitu. Jadi waktu itu dibatasin semuanya. Kita kalau mau main scrolling, misalnya di tiap pekerjaan 25 menit nih, ada suatu sistem yang nama menjaga keseimbangan. Dia tiap 25 menit kerjaan, dia 5 menit rest. 25 menit dia mengerjakan sesuatu, 5 menit rest. 5 menit rest untuk apa? Bisa scrolling, bisa jalan-jalan. Dia perintahkan supaya gitu sistemnya. Ada yang model sistem kayak gitu, ada yang menyediakan alokasi waktu tertentu. Karena di situ dianggap bukan scrolling tidak manfaat. Scrolling itu bisa manfaat ketika kita ketemu channel-channel bagus. Kalau scrolling gimana kita bisa dapat channel-channel bagus? Betul, itu sorry teman-teman ya dalam tanda kutip tadi, karena memang algoritma sosial media itu kan agak-agak apa ya, tricky gitu. Jadi seandainya kita sering ngebuka konten-konten yang sorry ya berbau porno segala macam, itu akan muncul. Jadi kita apa namanya, ketika kita men-scrolling kita dapat gambar-gambar kayak gitu, kita ngeliatin terus, algoritma itu akan berubah ya. Itu semua yang akan ditampilkan. Nah, tapi ketika kita meng-scrolling konten-konten yang positif gitu, maka itu sebaliknya. Jadi teman-teman perlu jadi catatan juga nih. Itu algoritmanya harus jelas dulu gitu ya. Jadi memang harus peruntukannya untuk yang positif ya. Nah, terkadang juga kan anak-anak muda ini kan gimana ya? Abai gitu. Jadi kayak ya udahlah, kayak hidup seperti apa namanya, air berjalan aja gitu, sungai mengalir gitu loh ya. Ya udah, nanti kita kemana? Ya itulah tujuan kita, santai aja gitu. Nah, menurut saya konsep-konsep kayak gitu gimana ya? Itu kan konsep-konsep sekarang yang anak zaman sekarang, you only live once gitu. Ada istilah anak muda nih ya nih, YOLO namanya. You only live once. Jadi lu cuma hidup sekali. Nah, anak-anak kayak gitu ya menganut konsep biasanya nih dalam tanda kutip. Ya udahlah, air mengalir aja. Ya udahlah, jangan, kita nggak usah takut resiko. Ya udahlah gini. Dan itu gimana menurut saya? Ya kalau kita misalnya air yang mengalir. Kalau air mengalir itu ke danau, ke laut. Kalau misalnya kecomberan gimana? Itu kan masalah karena kita membiarkan flow the water kan. Itu ya teman-teman ya. Itu kan. Jadi kita nggak mengendalikan hidup kita, berarti kita dikendalikan, ya kan? Oleh di luar kita. Mestinya kita itu bukan berarti flow the water itu jelek ya dalam satu sisi. Flow the water soalnya kesan-kesan tuh kita tidak bisa mengendalikan diri kita, tapi kita lihat crowded masanya gimana nih? Masanya misalnya FOMO, ya kita ikut FOMO. Kan masanya kecenderungannya ke sini, kita ikut ke sini. Nah, itu kan kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita punya making decision pada diri kita punya orientasi untuk mengendalikan diri kita, nggak saatnya selalu begitu, karena kita harus jadi elang. Ya kan? Sendiri, elang itu kan sendiri, nggak ikut kelompoknya. Dia kan benar-benar sendiri gitu. Betul-betul. Dan jadi dia itu mengontrol keadaan, bukan dia dikontrol. Kalau Anda dikontrol, berarti Anda menentukan nasib Anda dikontrol orang lain. Tetapi Anda tidak bisa mengontrol diri sendiri. Kita ini mau goalnya kemana? Begitu di goalnya pada masa COVID misalnya, kecenderungannya terjadi demikian secara makro, maka kita ingin kecenderungan yang sama. Kita merasa sebagai victim, bukan sebagai seorang yang survival of the life. Seorang victim, jadi kita korban. Korban dari apa? Loh, semua merasa korban. Kita jangan hidup jadi korban. Paham nggak? Kita harus meng-create segala sesuatunya. Karena semuanya ditentukan oleh impian kita. What you think is what you get. Apa yang kamu pikirkan, itu yang kamu dapat. Oke, menarik. Jadi kita tetap menjadi seorang personal yang punya integritas. Boleh keadaan luar mau apapun yang terjadi, tetapi tetap kita ada yang kita bisa kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Kebijakan makro kita nggak bisa kontrol. Kenaikan dolar terhadap rupiah kita nggak bisa kontrol. Udah berapa menit? Jadi ada yang kita, justru itulah kita harus mengontrol untuk diri kita. Jadi kita yang menentukan diri kita. Kalau enggak,
kita ditentukan oleh orang lain, kita ditentukan oleh lingkungan luar, itu sangat berbahaya. Kita akan jadi victim terus-terus. Jadi orang namanya victim player, korban, pemain daripada korban. Dia merasa dikasihani. Akhirnya apa? Dia menyalahkan dirinya. Akhirnya apa? Dia menyalahkan masyarakat. Akhirnya apa? Dia menyalahkan pemerintah. Sah memang kalau disalahi. Sah itu semuanya, valid. Tapi untuk apa? Forward. Akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Nah, itu anak tangga semuanya. Itu yang paling krusial ya, ketika kita sudah menyalahkan Tuhan itu, aduh. Kita nggak bisa mungkirin lah, kadang pernah ada di tahap seperti itu gitu ya, gitu. Tapi ya itu hal negatif ya teman-teman ya. Nah, sekarang nih gimana menurut Ayah nih ya? Sebaiknya seseorang itu menyadari nilai waktu tanpa harus mengalami kehilangan waktu terlebih dahulu. Itu bagaimana ya caranya ya? Tadi kan udah dibilang, kita harus sadar bahwa hidup kita ini kalau kita punya umur 60 tahun, berarti kalau katakanlah dalam satu hari itu 8 jam, kita tidur 8 jam sehari kali 30 kali 12 kali 60 tahun, itu 20 tahun sendiri untuk tidur. 20 tahun sendiri untuk tidur. Benar-benar. Bayangin, itu baru sepertiga umur kita nih untuk tidur. Untuk tidur, iya, kalau misalnya kategori kita yang lain-lain gimana? Misalnya betul. 8 jam sisanya. Ya, apakah kita 16 jam kerja? Apakah ada orang yang 12 jam kerja? Nah, itu kita menyadari 20 tahun aja habis untuk tidur. Nah, belum lagi tadi ikat tali sepatu. Ikat tali sepatu kan bisa kita waktu mau sholat 5 waktu misalnya. Betul. Atau 3 waktu kita buka. Atau di kantor mau rehat, buka pakai sendal, buka lagi. Itu yang kecil, tali sepatu. Dan belum mandi. Belum lagi kita ngobrol. Betul nggak? Belum lagi kita scrolling. Ya kan? Sisa waktu kita untuk harusnya jam terbang di bisnis berapa lama? Oke. Apa yang kita mau harapkan? Kalau hanya kita sekedar di bisnis cuma 2 jam atau 3 jam, ya kan upaya beda lah sama orang. Kalau misalnya si Elon Musk itu kan hampir dia bahkan tidurnya 16 jam dia kerja sehari itu. Di Indonesia banyak, dan itu tidak juga. Jangan kerja itu dianggap sebagai beban. Ada orang seperti Ayah juga kerja itu sebagai hobi. Bagaimana Anda merubah kerja Anda jadi hobi? Kasihan deh lo kalau lo kerja sebagai beban. Nah, mungkin udah itu kita banyak beban ditambah beban lagi. Bukan ya, orang yang menganggap kerja sebagai beban berarti dia tidak mencintai kerjaannya ya. Bukan masalah itu. Kan gitu, kalau Ayah mungkin memang mencintai kerjaannya. Kerjaan itu bukan karena passion kalau menurut Ayah, salah itu. Oh, gue harus ketemukan kerjaan berdasarkan passion. Enggak. Passion menarik. Bagaimana kita kerja itu apa outputnya sebenarnya? Uang kan? Uang. Nah, kenapa enggak uang itu bisa menciptakan passion? Akibat gue kerja, gue dapat lebih banyak, begitu banyak gue bisa memenuhi kehidupan gue. Gue bisa beli mobil, gue bisa beli motor, gue bisa beli apa yang gue mau. Betul. Lama-lama kerjaan itu jadi passion. Karena dia memberikan kontribusi balik pada kita. Betul. Bukan orang nyari passionnya, nggak semua dapat pendekatan itu. Jangan dipakai proxy harus passion. Kapan dapat kita? Betul. Kita emang idealnya kita berdasarkan hobi kerja, betul nggak? Iya, betul. Hobi gue juga job gue. Tapi kan nggak seideal itu di masyarakat. Nah, caranya apa? Bagaimana gue bisa making money lebih banyak dalam satu kesatuan waktu? Gue bikin ini bisa satu karya yang berproduksi sehingga laku di pasar, sehingga gue bisa membutuhi needs gue. Dan itu gue bisa lebih lagi udah needs terpenuhi, keluarga gue bisa terpenuhi lifestyle-nya. Betul nggak? Itu gue punya juga, misalnya punya tanah, jangan hanya kita punya rumah, punya tanah juga, punya rumah kontrakan. Jadi kita bikin buffer strategi. Kalau ada apa-apa pada gue, misalnya sakit atau apa yang nggak bisa menghasilkan uang, tapi gue udah punya passive income, itu otomatis jadi passion kita. Apa sih kehidupan itu? Nah, apa gunanya kalau kita passion tapi nggak ada duitnya? Gimana? Lelah nggak? Lelah. Itu menarik sih. Jadi poinnya seperti itu ya teman-teman ya. Jangan sampai kita tuh dari pertanyaan tadi tuh agar tidak menyesali waktu kita. Kita sebaiknya itu, poin yang saya tangkap dari Ayah ini adalah kita bisa merefleksikan waktu ya teman-teman. Jadi kita lihat tuh track back kita. Kita nih berapa tahun aja tidur udah bisa berapa puluh tahun gitu ya kan ya. Nah, coba kalian itu tarik ke belakang sendiri dengan apa yang kalian lakukan. Misalkan scrolling deh. Kan scrolling itu sekarang udah ada screen time ya, di setting itu ketahuan. Dalam seminggu itu kita berapa jam scroll. Nah, dari situ aja lu tarik ke belakang.
kira-kira nih dalam waktu 10 tahun ke depan, dari waktu yang gue konversi ini, bisa gue pakai apa sih? Gitu. Kadang ada aja tuh, kayak misalkan jika kita tekun gitu ya, mencari something gitu, untuk dipelajarin, 2 jam aja orang bisa klop, dan 2 jam itu bisa jadi batu lompatan yang serius gitu, buat karir kita ke depannya. Jadi poinnya itu sih sebenarnya sih. Terus, apalagi ya pertanyaannya ya? Aku Jadi bingung kita nih. harus melihat time value. Waktu kita nih yang kita udah keluarkan, 1 jam nih, kita udah keluarkan, apa target yang dicapai? Apa risalnya? Misalnya ayah nih, ayah kan akibat ini walaupun ayah udah usia 60 lebih, tapi ayah terus mencari teman baru. Sementara orang di usia 58, 50, itu udah mengasingkan diri di masyarakat. Nah. Kecenderungannya dia merasa udah invalid atau misalnya udah pensiun, ya. Mestinya kita ini jangan dibatasi oleh umur, tetapi kita dibatasi. Kenapa nggak berpikir seperti Mahathir yang bisa usia hari kemarin belum lama udah 100 tahun, dan dia menjadi perdana menteri kedua ketika usia kalau nggak salah 95 tahun. Iya benar. Jadi perdana menteri lagi, efisien di usia ini 100, dia sehat, dia bisa bawa mobil walaupun terbatas ya. Sementara orang 80, 70 kadang udah gempor, udah tidur di tempat tidur ya, udah dilayani orang lain, ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Sementara Mahathir karena dia berpikir hidup sehat, bukan terkait dengan umur. Kalau orang dikotomi misalnya, oh saya udah 60 nih akan begini-begini, udah tua, udah ini, udah merasa tua, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dia membatasi umurnya dengan pikirannya. Tetapi ada orang yang berpikir kesehatan itu jadi pola utama. Jadi dia menjaga kesehatan hidupnya, orang ini bisa sampai 100 tahun. Karena menurut penelitian, manusia itu pada waktu tikatnya 150 tahun umurnya. Makanya di Jepang, ada beberapa di Pakistan atas ya, daerah-daerah perbukitan, Iya, betul. mereka umurnya 125 Benar, tahun. sekarang juga lagi ada Jadi isunya umur kan, remaja longevity. mereka itu umur 80 tahun. Itu remaja dianggap. Paham nggak? Jadi kita harus berpikir semua, tubuh kita, mind, soul, body, itu jadi satu, terintegrasi. Oke, jadi kan sekarang paham. Selanjutnya ini menarik juga, tadi kan kalau ayah lihat dari umur yang sekarang 60 tahun ya. Dan pastinya kan teman-teman ayah sudah banyak yang mungkin udah ada yang gugur dan lain-lain gitu. Nah, menyangkut waktu ini ya, ada nggak teman ayah yang merasa menyesal gitu ya? Nah itu regret. Makanya untuk Ada menghindari nggak? Nah, itu sebentar. gimana ya? Untuk menghindari hidup kita regret itu is the pain. Iya, itu tuh Regret itu menyakitkan sekali. itu mimpi buruk kita gitu loh. nggak bisa balik lagi. Makanya bikin target. Target kita tuh ya, target itu kalau ayah ya, target ibadah. Ibadah kita gimana? Sholat 5 waktu kita gimana? Silaturahim kita gimana? Amal zakat kita gimana? Itu di breakdown. Semuanya punya buku-buku sendiri, buku file muhasib. Misalnya ya melakukan suatu, misalnya waktu kecil nih, mencuri suka mencuri jambu sama teman-teman tetangga punya. Paling nakalnya begitulah, nakal kecil. Ya, dia tuh pernah macam-macam lah nakal iseng. Nah, itu ayah hitung. Udah lama ayah hitung. Nyuri jambu, kalau jambu tahun 72 itu harganya berapa perak. Nah, jambu sekarang berapa? Ayah kalikan 10 kali lipatnya. Harga sekarang 10 kali lipatnya, kira-kira nyuri jambu ada 1 kilo. Kayaknya nggak ada 1 kilo. Misalnya, katakanlah 5 kilo. Oh, cuma suatu jambu perjuangannya kadang-kadang sampai digebukin sama sapu sama pembantu tuh, suruh turun. Begitu kita loncat kita gemeter kakinya, ya kan? Jadi itu dihitung kejahatan kita. Nah kita bayar itu, kita kualifikasi. Jadi kita harus menghitung seolah-olah kata Nabi, kerjalah urusan dunia kamu seolah kamu hidup 1000 tahun. Nah, gini ya, Kerjakanlah akhirat kamu seolah mati besok. Itu mengajarkan balance to life. Paham nggak? Sebenarnya itu perlu dijabarkan semuanya. Kalau kita nggak pernah menjabarkan, makanya kalau ayah punya buku-buku khusus. Ada buku namanya file muhasib, ada buku namanya silaturahim. Betul. Jadi ayah tuh punya foto-foto sama keluarga ayah. Dari ayah masih punya foto ya, punya kalkulator kecil, punya tustel kecil. Itu pun minjem sama temen. Ayah udah mengalbumkan. Dia tuh kebersamaan sama ayah. Ayah tuh kalau kerja dampingin dia. Kalau misalnya lagi bangun rumah gitu ya, bikin dinding, ayah ngaduk. Jadi kebersamaan sama semua lingkungan ayah. Dia tuh tetangga ayah misalnya kan, ayah juga silaturahimnya bagus. Teman-teman tetangga ayah datengin, teman-teman SD ayah datengin, teman-teman ini. Jadi ayah terus karena sering bertahun-tahun kita menjaga waktu,
Kadang-kadang teman yang didatangi itu bisa 3-4 kali, atau bahkan ada yang 10 kali. Karena kita udah, jangan pernah kita kehilangan kereta dalam kehidupan ini. Baik kita berteman, baik karena kita punya hak sosial. Kita ini harus sadar bahwasanya kita bisa besar, bisa kayak begini, itu akibat orang lain. Oke. Paham. Maka kita harus membagi waktu juga untuk orang lain. Nah, ini justru menjaga keseimbangan mental kita. Kenapa mental? Ketika kita berteman, teman SD, begitu ayah ke rumahnya, dia nasibnya mungkin nggak baik. Wah, jadi pelajaran untuk kita. Dia mungkin hidupnya jadi broken home. Kenapa dia bisa broken home? Padahal dulu dia pinter, dia juara. Nah, jadi kita tawadu di situ. Kita merasa bersyukur atas kelimpahan rahmat pada kita. Ada yang dia sakit, ada yang anaknya sakit. Disitulah kita silaturahmi belajar. Dia kayak oase bagi kita untuk mencari ilmu. Oasenya di situ. Nyala. Berapa jam? 40 menit. Oke, lanjut. Ini mungkin yang terakhir ya. Menarik sekali nih. Di usia saya sekarang yang udah 60 tahunan. 62 tahun. Nah, pastinya kan pasti ada teman-teman ayah yang mungkin menyesal gitu ya. Nah, kira-kira apa sih di usia tua itu? Maksudnya di atas 50 sampai 60 tahun yang penyesalan itu tuh sering diutarakan terhadap orang-orang di usia tersebut yang tidak akan bisa tergantikan. Kayak mungkin aku tahu contohnya satunya itu silaturahmi, ya kan ya. Kebanyakan itu. Dan ada nggak sih faktor-faktor yang lain gitu yang mereka itu nyesal di usia segitu, yang susah buat dibalikin lagi, yang susah buat ditebus gitu ya penyesalan itu. Kalau mungkin kan anak-anak muda kan kayak masih sekarang kita nih. Oke, kita sebelumnya tidak silaturahmi sama teman kita, salah satu teman kita. Kita bisa silaturahmi sekarang. Nah, kalau umur-umur segitu kan yang tadi aku tangkap mungkin silaturahmi karena mungkin teman-temannya sudah ada beberapa yang udah mati gitu, udah meninggal, sorry ya. Nah, ada lagi nggak ya kira-kira pelajaran-pelajaran yang supaya nantinya kita nih generasi-generasi muda ini bisa mengantisipasi itu sehingga kita tidak akan menyesal seperti itu di usia tua nanti. Gimana ya menurut Ayah? Paling utama itu boros waktu. Boros. Dia itu nggak bisa membagi waktunya. Jadi time management waktunya habis. Dia habis tuh ngobrol-ngobrol, untuk nongkrong gitu ya, untuk hura-hura. Ya apalagi orang tuanya mampu ya. Itu yang paling utama. Boros waktu. Itu yang kedua masalah ibadah. Dia kurang ibadahnya sehingga timbul di hari tua penyesalan. Dia punya dosa-dosa pada masyarakat, dosa pada orang tua, dosa pada pribadinya. Itu yang paling berat tuh, dosa-dosa dia. Nah, untung kalau yang masih sadar. Kalau nggak sadar dia tapi udah meninggal, itu lebih parah. Oh, dan ini dosa. Apa namanya, menarik juga nih. Ada juga ya banyak yang nggak sadar gitu ya? Biar selesaikan ayah dulu. Ya, jadi dosa-dosa itu. Jadi tadi dia memboroskan waktu, dia dosa-dosa, dan itu dia terlalu lama jadi pegawai. Itu, nah ini pegawai. Ya kan? Dia terlalu lama jadi pegawai, keasikan, akhirnya gajinya ditentukan oleh orang lain. Dia bukan menentukan. Dia ada fase misalnya masa mudanya dia belajar, oke, tapi gaji gede ya misalnya, kalau gaji gede gimana? Walaupun gajinya besar, karena itu gajinya besar, dia satu saat akan disaingi oleh generasi yang lebih baru, lebih pinter, mungkin dari luar negeri, bahasa Inggrisnya lebih bagus. Dia ada politik office terlalu banyak. Tapi kalau misalnya kita pengusaha, makin tua mestinya, makin jadi. Kenapa? Pengalaman kita makin banyak. Yaitu antisipasi otak kita lebih terjaga. Jadi misalnya gini, kalau pengusaha berpikir, karena dia nggak berpikir digaji, dia adalah menggaji dirinya sendiri, maka dia akan bikin buffer stock. Nah, kalau misalnya saya ini nggak bisa penghasilan, nggak bisa melakukan satu bisnis, atau karena makro bisnisnya nggak bagus, atau apapun alasannya, atau kita invalid, default, diri kita sakit, yang permanen, ada nggak penghasilan? Nah, dia udah bikin, dia beli properti, dia beli tanah, dia beli rumah, properti ini nanti dia sewain, paham nggak? Dia berpikirnya begitu, beda sama pegawai. Pegawai, oh gaji gede, tapi gaji gede dia nggak bisa investasi. Kalaupun investasi sangat terbatas, itu biasanya yang paling disesali oleh mereka. Mereka nggak mau belajar untuk investasi. Mereka nggak percaya pada diri mereka sendiri. Mereka nggak berani untuk mencoba jadi diri sendiri. Karena kehidupan ini butuh cost. Kita nggak hanya bisa, gue bersyukur gue sukses ya, misalnya, maaf nih. Kita hanya untuk diri kita, untuk anak kita, sedangkan kita nggak bisa bantu keponakan kita. Sedangkan dia juga perlu kuliah, atau kita membantu tetangga kita, anak yatim, atau kita membantu orang lain untuk menyelesaikan kuliahnya. Kalau kita makin banyak duit, maka medan magnet kita itu lebih kontribusinya lebih banyak.
Kita harus jadi manusia yang kata Nabi yang memberikan manfaat pada orang lain. Nah, itu dimungkinkan untuk jadi pengusaha. Kita bisa beli tanah sawah. Sawah itu digarap sama penduduk. Kita bagi hasil. Betul nggak? Semakin banyak kita bikin, kita bisa bikin kemaslahatan untuk orang lain. Itu lebih nikmat hidupnya. Jadi jangan hanya hidup kita, oke, gue kaya ya, tapi gue kaya untuk diri gue sendiri, untuk anak. Nah, tukang beca satu masa juga bisa. Kenapa? Ada tukang beca di Jogja. Ya, dia bisa nguliahin anaknya sampai 12. Istrinya jualan pecel di itu tuh di apa di Ya, aku pernah dengar tuh beritanya tuh. apa tuh? Di pasar yang ada di Jogja itu. Pasar apa? Pasar apa? Sambi Harjo apa? Beringharjo. Beringharjo. Dia jualan pecel di situ. Tapi dia bisa menguliahin anaknya dan luar biasa kehendak Allah, ya. Itu anak pinter-pinter. Dan si tukang beca ini juga membantu ponakannya. Gimana ceritanya? Karena hatinya gede. Kayak opa hatinya kakek ayah, bapak ayah, hatinya gede. Dia nggak punya duit, pegawai negeri. Begitu orang datang ke rumahnya, hati gede. Pak, saya pinjam duit. Dia nggak ada duit, dia pinjam ke tetangganya. Tunggu sebentar ya Pak. Dia pinjam buat pinjemin orang. Padahal dia bilang dia ngambil uang dia. Padahal bukan. Pernah kayak gitu ya maksudnya? Gue lihat sendiri. Dia ngambil Luar uang. biasa sih. Dikasih itu, ya kan? Dia dari situ aja bisa ambil pelajaran. Ada orang kaya nih, begitu datang, hatinya nggak gede. Waduh Pak, saya nggak bisa, nggak ada duit nih. Sedangkan ini butuh, ini butuh. Hartanya ada, tapi hatinya nggak gede. Ada orang nggak punya, tapi hatinya gede. Bagaimana dia caranya bisa membantu? Bayangin kalau orang kaya, orang miskin itu diberi kehendak oleh Allah, hartanya lebih baik. Bayangkan, dia akan jadi dermawan. Makanya kata Nabi, harta yang baik itu di tangan orang yang baik. Harta yang baik itu di tangan orang yang amanah. Kalau pejabat, ya kan, nggak amanah, habis itu negara, hancur itu negara. Kenapa? Dikorup. Tetapi kalau orang yang punya integritas, nggak akan melakukan itu. Paham nggak? Menarik sih. Nah, yang itu pengusaha. Dan itu dia nggak melakukan ibadah. Udah itu ingat, semakin usia dan berdasarkan pengalaman dia, semakin lelah menjalani hidup. Dia nggak kuat menghadapi handicap. Udah terlalu banyak handicap. Banyak kayak gitu ya? Iya, akhirnya udah tua mentalnya tuh lelah. Karena dia selalu orang itu berpikir masa lalu. Masa lalu tuh jadi beban bagi dia, namanya traumatis. Masa depan adalah ketakutan. Hari ini adalah masa penderitaan dia. Dia menjalani penderitaan. Gue jadi beban nih, untuk istri. Wah, complicated your life. Paham? Jadi dia nggak bisa lelah. Semakin tua, kesehatan kita semakin menurun. Umur 40, sekarang umur 30 aja udah, bahkan 20, udah kencing manis, udah diabetes. Aduh, iya udah lagi. kegemukan, udah banyak kolesterol, ya kan? Betul, udah betul, jantung, udah jantung nih. Udah jantung, ada yang udah kena darah tinggi karena pola makan. Udah kena darah tinggi, bahkan usia ya kematian tuh lebih banyak. Minum begini ya, teman-teman. Jadi semakin kamu naik 50 lagi, udah kelengar kamu mentalnya, udah nggak kuat lagi. Nggak punya mental untuk menghadapi pertarungannya, udah capek dia. Mental petarungnya hilang. Nah, itulah yang disesalkan mereka. Semua harus dibangun dari anak tangga. Anak tangga bawah dibangun kesadaran itu. Kamu udah bikin suatu proyeksi, oh gue nih 10 tahun lagi ngapain, 5 tahun lagi ke depan ngapain. Ini anak sekarang 5 tahun, besok 5 tahun lagi 10 tahun, sekolah di mana. Udah merancang kehidupannya. Kalau anak luar negeri apa enggak nih, gue udah umur gini, gaji gue katakanlah naiknya berapa nih, setahun misalnya berapa, 10% atau 20% katakanlah. Cukup nggak untuk membiayai gaya hidup kamu? Nggak bakal cukup. Nggak akan pernah cukup. Dia tuh dapat pesaing baru di kantor kamu. Dia tuh ada politik office. Belum lagi ada variabel-variabel lain yang bekerja. Ribut, akhirnya keluar. Ya kan, keluar ternyata nggak ada juga yang bisa nampung. Apakah karena pernah berpikir dalam hidup itu akan terjadi yang terburuk? Biasakan berpikir untuk terjadi yang terburuk, bukan terbaik. Oh gitu? Terburuk. Maka kita the better preparation. Iya, poinnya dapat. Benar. Ketika kita memikirkan the getting worse. Oh. Tapi kalau berpikir terbaik, setiap orang pasti siap. Berpikir terbaik, siapa yang nggak siap? Gua akan dapat peruntungan. Gua akan. Jadi itu salah satu mental ini ya. Berpikir terburuk. Berpikir terburuk untuk day to day kita buat preparation lebih baik. Dan itu manakala itu tidak terjadi, ya alhamdulillah.
Karena gue udah berpikir, manakala itu terjadi, gue lebih steady, lebih siap. Oke, Emang paham, udah gue paham. antisipasi. Ini Paham? poin yang sangat berharga banget sih buat kita generasi sekarang ya. Iya. Dan intinya sih mungkin ini udah berapa menit Jan? Nanti diedit ya. 47 ya, ini udah cukup panjang ya. Nah untuk segmen berikutnya ini masih menarik sebenarnya soal waktu ya. Kita lanjut Ini kalau aja. misalkan kita breakdown lagi Orang mungkin India bisa 2 itu jam. makin malam makin jadi. Tinggal gimana dipanasin, betul. Betul, karena kan ini kan kebetulan kita rekam nih, kita pertama kali pakai handphone. Nanti Kita diedit pakai ya, iPhone 15, diedit. mungkin nanti bisa lebih proper kameranya. Takut memorinya stuck nanti error Iya, gitu. gitu. Jadi manfaatkan waktu dari sekarang. Betul ya Buat teman-teman. target kehidupan. Betul. Kita akan nggak semua, kadang-kadang kita sakit. Enggak. Itu. Kadang-kadang kita mental kita yang sakit, nggak kuat lagi mental. Banyak orang di usia, kenapa ya usia 56 orang pensiun? Karena udah dihitung. Kadang-kadang orang pensiun itu yang justru mempercepat mati dia karena masa pensiunnya. Sebenarnya dia belum jatuh tempo mati. Makanya kata Profesor Ayah Pak Roseno, jangan pernah pensiun kalau ingin cepat mati. Digituin aja, nggak boleh pensiun. Terus berpikir. Coba Mahathir bilang apa? I'm writing, iya. I'm writing, I'm thinking, ya kan? I'm discussing, I'm arguing, gitu kan? I'm driver. Jadi buat diri pikiran kamu bekerja, menulis, debat, kata dia. Dia tuh fisik jalan, dia jalan kaki aja. Naik tangga kata dia. Biasakan naik tangga walaupun dengkul nggak kuat. Oke. Jadi buat body you bekerja, buat otak kita bekerja. Yaitu spiritual pada Allah. Sholat 5 waktu tepat waktu, zakat kita keluarin, kita silaturahim. Orang yang silaturahim, kalau mau kita jadi kaya raya, ya kita tuh silaturahim. Kata Nabi, silaturahim itu mendatangkan rizki dan membikin panjang umur. Menarik sekali. Orang sholat duha, Menarik, kalau teman-teman. mau kaya, sholat duha. Wa in kana haraman fatokhirhu, wa in kana fil ardi fakhrijhu. Ya kan? Fakhrijhu, wa in kana fil sama fa'anzilhu. Apabila rizki itu ada di dunia, di bumi, maka dia akan muncrat. Apabila di atas, di langit, maka dia akan turun. Begitu. Kita udah tinggal jalanin. Ini kan seperti namanya orang pakai apa ya, istilahnya diulang-ulang. Petuah-petuah yang diulang. Ya kan? Seperti itu jimat. Orang seperti pakai rapal gitu kan. Merapal suatu amalan di kalangan sana kan, di kalangan dunia gelap. Kalau kita kan rapalan kita ayat. Rapalan kita hadis Nabi. Itu cara kita jadi kaya. Jadi spiritualitas kita freedom, ya kan? Mental kita juga freedom, tetapi kekayaan finansial kita juga freedom. Betul sih, menarik sih. Karena banyak kan tuh ada yang pernah podcast aku ya. Orang-orang kaya itu tetap balik lagi ke Tuhan ya. Gitu. Kenapa mereka bisa mentalnya stabil dan segala macem gitu kan, tahan banting. Dan agama ini nggak bisa ditinggalin sebenarnya ya. Nah itu menarik tuh buat kita bahas nanti ya. Nah jadi teman-teman ini kurang lebih cukup sangat berbobot ya, maksudnya berharga banget ini petua-petua dari ayah. Mungkin ini segmennya kita namakan petua ayah kali ya. Iya kan? Ini dan kita bakal lanjut lagi ke episode-episode selanjutnya jika ada teman-teman yang Mungkin nanti segmennya gini, wejangan orang tua berjiwa muda. kepanjangan deh, kepanjangan. Nanti mungkin kita habis ini bisa discuss lagi ya. Gitu. Dan poinnya sangat menarik tadi. Yang terpenting itu kita tuh harus bisa kita tahu apa yang harus kita lakukan. Worst case-nya segala macem. Karena benar-benar banget tadi tuh poin yang benar-benar klak gitu di aku tuh, kita harus mikirin juga worst case ke depannya. Kalau misalkan good case aja itu ya semua orang juga siap gitu kan. Jadi worst case kita pikirin, seandainya memang itu tidak terjadi, kita udah mengantisipasinya 2 kali lipat sehingga kalaupun nggak terjadi ya benefit yang kita tetap dapat tuh juga besar banget gitu loh impact-nya buat kita. Begitu sih intinya. Oke, terima kasih nih Ayah nih, ini udah panjang banget, takutnya nih HP panas nih karena pakai HP nih. Mungkin besok kita bisa disupport sama Ayah lagi buat beli kamera atau lighting ya, karena ini masih gelap teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting itu bukan kualitas videonya, tapi isi dari kontennya sendiri gitu teman-teman. Ya, siapa tahu nanti ini kan sebenarnya kan buat keluarga juga kan, keluarga kita, cucu, nanti anak Ayah nonton. Tapi buat teman-teman yang nonton ini juga sebenarnya sangat welcome ya. Justru nanti kita minta share nih ke anggota keluarga, ke teman-temannya, share video ini. Gimana reaksi mereka, dan kita juga minta saran buat mereka. Siapa tahu kan ini juga buat apa namanya, mereka itu bisa menjadi impactful gitu ya buat mereka. Jadi bukan kita doang, jadi buat orang banyak juga. Jadi jangan lupa subscribe,
subscribe dan like juga, share juga ke teman kalian kalau ini bisa bermanfaat. Dan tentunya pasti sangat bermanfaat teman-teman. Itu aja, dan kita akan ada selanjutnya episode berikutnya mungkin lebih intens lagi ya bahasnya, tapi kita belum tahu nih topiknya apa ya. Tapi dari waktu aja sebenarnya tuh masih bisa di breakdown panjang banget nih ya. 1 jam itu nggak cukup. Mungkin nanti kita bikin part 2-nya juga teman-teman. Nah, oke, kita lanjut aja nanti ya. Kita lihat topiknya apa. Oke, terima kasih Ayah nih untuk sekarang nih waktunya. Mungkin Ayah udah capek kan. Aku juga tadi langsung pulang kerja ke sini gitu. Untuk selanjutnya kita tunggu aja ya dari petuah Ayah ini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.